Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Pagi ini saya ada di Dusun Sumbersari, Desa Cipiturang. Saya mau update kondisi terkini Gunung Semeru. Pagi ini cerah sekali. Saya nanti puncak menggunakan drone ini ya, iFlight Cine LR7. Nanti remote-nya Radio Master Suruh DJI Google 3. Saya bersama Om Daniel ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ikuti videonya. And take off. Mundur. Oke teman-teman, kita akan coba pantau Gunung Semeru. Barusan sebelum saya take off ada erupsi atau letusan di atas tuh ya. Oke, ini saya lewat pohon kembar yang masih tegak berdiri dari terjangan awan panas kemarin. Kita langsung aja ke arah Gunung Semeru. Di sini ada pekerjaan pengalihan arus lahar dilakukan oleh para pekerja ini. Ini ada tenda ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengalihkan aliran lahar supaya tidak mengarah ke desa-desa di sebelah kiri, Desa Sumbersari, Desa Kamar A, supaya jalur aliran lahar dingin atau lahar panas dan guguran awan panas mengarah kembali ke jalur utama. Tadi ini letusannya cukup besar itu. Waktu kita perjalanan ke sini dari tempat parkir, itu ada satu letusan besar. Kemudian juga waktu saya bersiap, ada satu lagi yang kita lihat di depan ini. Yang secara periodik terjadi bisa sekitar 15 sampai 30 menit sekali, nggak tentu. Jadi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. 25 milliwatts. Ini alur-alur yang terbentuk dari aliran air, unik sekali. 50 milliwatts. 250 milliwatts. Oke, semoga nanti saya pas di atas bisa mendapatkan momen letusan untuk disuguhkan buat teman-teman semua. Ini alur-alur yang terbentuk oleh aliran air, membentuk kayak semacam urat-urat nadi gitu. Milliwatts. Jadi ini saya amati ada beberapa jalur aliran lahar dingin. Ini yang di tengah ini, terus kemudian yang sebelah kiri itu. Sebelah kanan itu juga ada. 50 milliwatts. 100 milliwatts. Jadi kemarin saya sudah terbang agak rendah nih, saya akan coba agak tinggi. Mudah-mudahan anginnya tidak 250 kencang di atas. milliwatts. 100 milliwatts. Ini jalur aliran utama, baik lahar dingin atau lahar panas maupun awan panas ini dari sini. Tampak tadi itu ada semacam letusan di lerengnya, bukan di kawah. 250 Cukup milliwatts. besar tadi asapnya juga. Ini kecepatan hanya 60.
Saya tambah aja biar cepat sampai. Oke, sinyalnya kuning ya. Arah kepala sudah benar, Om. Sinyalnya kuning. Kita sampai di jarak 4,5 kilo di Gunung Mentuk. Kali ini saya coba ambil arah sini. 100 milliwatts. Ya, letusan lagi tuh teman-teman. Milliwatts. Tapi saya masih di jarak 5 kilo ini. Ini 200 frekuensinya lebih sering ya. milliwatts. Tuh suaranya terdengar bergemuruh. Oke, saya tinggikan dulu. Jadi ada 2 momen ini terlewatkan teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa. Oke, saya coba terbang level, tidak terlalu nanjak dulu. Betul, letusannya cukup besar. Bentuknya mirip cendawan letusan bom. Oke, kita di jarak 6 kilo. Sebentar lagi memasuki lereng yang cukup curam. Pendakiannya akan sangat menguras daya baterai. Tuh teman-teman, asapnya. Sebaiknya lewat mana? Kita coba lewat sebelah kanan saja ini. Menyusuri punggungan yang di sebelah kanan. Sepertinya agak melawan angin ini. Tuh asap kawahnya masih cukup tebal. Apakah saya bisa mendekat? Ya, ini mulai pendakian. Makin curam pendakiannya. Di bawah ada asap itu keluar. Oke, saya akan coba agak sedikit ke tengah. Baterai sudah 3,5, 3. Ini sudah sangat terang mataharinya. Angin aman,
Padahal baru jam berapa nih? Belum jam 6 ya? Baru jam 5.33, tapi sudah seterang ini di atas. Nampaknya angin bertiup ke sebelah utara, ya ke kanan. Jadi mungkin pendekatannya harus dari sebelah kiri. Ini jalur lidah lava yang baru terbentuk. Ini udaranya mungkin masih hangat di sini ya. Agak goncang-goncang ini turunnya. Ya, 1 kilo lagi. Di sini juga ada asap ini. Keluar dari sela-sela bebatuan. Itu asapnya masih mengepul dari kawah. Ini sangat curam sekali. Kemiringan jalur guguran lavanya. Oke, 11 menit flight time. Saya punya waktu 4 menit untuk berkeliling di sekitar kawah. Memang Gunung Semeru ini ekstrim sekali jaraknya maupun ketinggiannya. Teman-teman, kita akan mengamati kawahnya dari dekat. Ada kepulan asap di tengah-tengah itu. Saya coba hover tapi tergoncang-goncang terus drone-nya. Semoga tidak turbulen di sini. Oke, cukup bagus udaranya. Nah ini teman-teman, letusan ya. Di depan kita persis. Ini ada tampak lontaran-lontaran batu tadi. Secara visual kelihatan. Ini langsung terjadi tepat di depan saya nih. Ya teman-teman, ini visualnya ya. Coba kita amati dari agak dekat jamurnya ya, cendawan asapnya di bawah itu, hembusannya masih cukup kelihatan. Dan saya akan coba dari sebelah kanan, pas di depan mata Om. Pas banget di depan mata. Ini teman-teman, asapnya tinggi sekali. Dan ini coba kita lihat dari arah sini ya, dari arah puncak. Mendaki dulu di sini. (13 menit). Oke, saya coba lihat ke arah bawahnya ya. Wah, itu ada lagi teman-teman. Ada lagi. Ini teman-teman. Wah. Ada 2 letusan dalam jarak waktu yang cukup dekat. Dan itu di bawahnya ya. Oke teman-teman, coba saya dive. Semoga aman. Ini masih cukup panas ini. Oke ya, 14 menit. Saya coba lihat lagi visualnya barusan. Waduh, ini momen yang sangat epic. Mungkin yang saya tunggu-tunggu selama ini ya. Oke teman-teman, saya akan cukupkan karena mungkin sudah cukup ya. Saya hari ini 2 kali mendapatkan momen spesial.
dia nggak sia-sia teman-teman jauh-jauh ke sini. Mendapatkan visual letusan dari jarak yang cukup dekat tadi. Semoga terekam dengan baik. Kali ini saya tidak mau ambil risiko lama-lama ya, saya akan langsung pulang. Gak ada suara ledakan ya, Om? Enggak ada. Berarti hembusan itu, Iya. bukan letusan yang kayak kesumbat gitu. Karena memang udah dilepaskan tadi ya, beberapa kali ya. Sebelum saya take off kan udah 2 kali tadi. Tekanannya mungkin sudah agak berkurang, jadi suaranya nggak terlalu besar. Itu suara apa ya? Burung. Iya, dari area hutan kiri. Burung punguk ya. Ya ini teman-teman jalur-jalur aliran lahar. Di sini banyak sekali endapan material vulkanik yang kalau hujan bisa terbawa air, arus air sampai mengarah ke besuk kobokan. Dan kalau curah hujan cukup besar ini ancaman banjir lahar masih harus dihadapi. Semoga semua selamat ya. Dan dalam peristiwa erupsi kali ini tidak ada korban jiwa karena mungkin sistem peringatan dininya sudah cukup baik dibandingkan waktu 2021. Teman-teman, tantangan di sini untuk mendarat nanti kita akan mendarat di atas meja kecil karena di area sini berpasir semua yang akan membuat motor drone itu macet. Jarak 4 kilo. Memang perjalanan pulang dari puncak Semeru ke lokasi take off itu sangat lama. Bisa memakan waktu antara 6-7 menit. Tapi lebih cepat daripada waktu berangkat. Tadi saya mencapai puncak dalam waktu 11 menit. Ya, peringatan baterai sudah berkedip. Tapi saya sudah di jarak aman ini 3,2 kilo. Biasanya saya masih di jarak 5 kilo ini. Sudah di 3 kilo. Milliwatts. 25 milliwatts. 2,4. 50 milliwatts. 2 kilo. 50 Oke, kayaknya terasa lama sekali. Kecepatan padahal 80. Gimana? Angin aman. Di atas kawah tadi saya bisa hover dengan
dengan tidak ada turbulensi, bagus tadi. Sebelum letusan tadi itu saya di depan persis depan Kawah Jonggring 25 Saloko. milliwatts. 1,3 km. Ya, flight time diperkirakan 21 menit ini, which is normal untuk flight time baterai ini. Di jarak 800 sudah dekat. Saya akan coba lewat di tengah-tengah 10 milliwatts. pohon kembar, tapi ini belum nampak. Sebelah mana ya? Oh, di sebelah situ. 25 milliwatts. letusan lagi. Wah, banyak Om. Oke, di manakah kita? Kiri. Mana ya? Terus maju kanan kiri, pindah kanan. Saya kanan kiri. Nah, tuh. Belakang Saya kiri. agak sulit menemukan. Ini ya di balik batu ini ya? Oh, itu ya. Udah. Oke, saya akan landing coba di atas ini meja ya. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Saya turbulensi Om, turbulensi dari ini loh, wake-nya itu, wake turbulence. Tangkap ya. Saya jangan, nggak apa-apa.